Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun berada. Senang berjumpa kembali, menjumpa saudara semua. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Puji Tuhan. Saudaraku, kita bisa mengidentifikasikan bahwa laki-laki adalah pribadi yang memiliki keberanian dan kekuatan. Karena itulah Rasul Paulus menyerukan agar orang percaya bersikap sebagai laki-laki. Seruan Paulus ini bukan semata-mata ditujukan kepada kaum lelaki saja, saudara, tetapi kepada semua orang percaya tanpa membedakan jenis kelamin. Sisi positif yang bisa dipelajari dari laki-laki yang patut diterapkan di dalam kehidupan rohani adalah keberaniannya. Pengertian berani di sini adalah sikap hati yang siap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Berani juga berarti tidak takut, tidak gentar, dan tidak tawar hati. Orang percaya adalah prajurit-prajurit Kristus, dan hidup ini adalah medan peperangan rohani. Firman Tuhan berkata, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jikalau kita takut, gentar dan tawar hati sebelum berperang, kita tidak akan pernah melihat kemenangan. Bangsa Israel mengalami ketakutan saat melihat orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka. Tetapi Musa menguatkan mereka. Kata Musa, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kepada Salomo anaknya yang hendak menerima tongkat estafet kepemimpinan, Daud pun berpesan, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Saudaraku, laki-laki identik dengan fisik yang kuat, punya kekuatan. Kuat berarti punya daya tahan, tidak mudah patah, tidak mudah terpengaruh, teguh dalam berpendirian. Orang percaya hendaknya kuat berdiri dan mampu bertahan sekalipun berada di tengah goncangan dunia ini. Kita dituntut punya pendirian yang kuat dan tidak mudah berkompromi dengan dosa. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Daud berkata kepada Salomo, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Saudara, bukan hanya Paulus yang menasihati kita untuk bersikap sebagai laki-laki. Daud sebelum meninggal juga berpesan kepada Salomo yang menerima tongkat estafet kepemimpinan. Demikian, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Selain keberanian, sikap yang harus dimiliki oleh orang percaya adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti memiliki kewaspadaan, siap menghadapi suatu keadaan yang datang secara tiba-tiba atau di luar perkiraan kita. Alkitab menggambarkan sikap berjaga-jaga ini seperti seorang petugas jaga malam atau ronda, di mana ia juga harus punya keberanian, karena sewaktu-waktu bisa datang pencuri atau orang jahat. Bisa dibayangkan bila seorang penjaga malam memiliki sikap penakut,
ia pasti lari terbirit-birit untuk menyelamatkan diri sendiri atau bersembunyi ketika ada musuh datang. Seorang penjaga juga rela tidak tidur semalaman agar situasi tetap aman dan terkendali. Jika berjaga-jaga ini berbicara tentang kewaspadaan rohani, kesiapan untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk sekalipun, atau cepat tanggap terhadap apapun. Tuhan Yesus memperingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Laki-laki juga identik dengan kekuatan. Kata kuat berarti punya daya tahan, tidak mudah patah, tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh, teguh dalam pendirian, teguh di dalam iman. Di dalam setiap situasi yang tidak mendukung sekalipun, setiap orang percaya diharapkan mampu bertahan, berdiri teguh dalam iman, tidak toleran atau kompromi dengan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran Injil. Oleh karena itu, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi kita bisa kuat bila senantiasa mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudaraku, kita senantiasa berjaga-jaga dan mengandalkan Tuhan. Sebab berjaga-jaga dan mengandalkan Tuhan adalah kunci kekuatan bagi orang yang percaya. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bersikap seperti laki-laki, memiliki keberanian dan kekuatan saat menghadapi apapun di dalam dunia ini. Sebab kami percaya Tuhan yang selalu bersama kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa berjaga-jaga dan mengandalkan Tuhan, sehingga kami mampu dan siap melawan kedagingan kami dan segala tipu muslibat iblis yang hendak menghancurkan hidup kami. Mampukan kami dan tuntun kami ya Roh Kudus untuk melakukan segala firman-Mu dengan setia. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilul-bilul Tuhan Yesus menyembuhkan. Yang hidup dalam tekanan kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan lewat tangan-tangan mereka. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari ya Tuhan, berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Indonesia. Kerinduan kami bersama, karena pandemi ini boleh berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup normal. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk menuntun kita. Dan mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan kita berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.